warahmatullahi Emang maksudnya jangan wabarakatuh. kayak seragam itu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semuanya? Baik, Bu. Baik Bu. Alhamdulillah. Semoga semuanya Eh, dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan ya. Gimana jaringan internetnya? Lancar semuanya? Aman, Bu. lancar Bu. Aman. Alhamdulillah. Semoga lancar terus ya jaringan internetnya sampai nanti berakhir pembelajaran. Eh, Sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu bersama-sama ya. Ibu ingin ada yang pimpin doa satu orang. Boleh oleh siapa saja. Sebelum melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Sekarang, Ibu ingin kalian absen dulu di Google Form yang sudah Ibu share di chat Google Meet-nya. Silahkan dicek. Ibu sudah share link untuk absennya. Ibu akan ingatkan kembali untuk aturan pembelajaran. Untuk aturan pembelajaran, baik yang bisa on cam, tolong silakan di on cam kan ya, kameranya di on kan. Lalu kalau misalkan kalian ingin ke toilet ya, mau ke belakang, ada perlu sebentar atau mau apa, silakan kalian minta izin dulu dengan ibu ya. Boleh nanti di sela aja, nggak apa-apa, langsung bilang minta izin gitu ya. Lalu, tolong kalau misalkan kalian tidak ada keperluan untuk berbicara, silahkan mikrofonnya di-mute dulu oleh kalian. Untuk pembelajaran kemarin, kita mempelajari materi apa? LSPDV. SPLDP? Yang lainnya? Nilai optimum fungsi objektif bukan Bu? Iya, kurang lengkap. Nilai optimum fungsi objektif dengan metode. Sama metode titik uji. Oh iya, betul ya. Tadi siapa yang menjawab? Nusaibah. Oke ya, tepat sekali ya Nusaibah ya. Jadi untuk pembelajaran sebelumnya itu kita mempelajari mengenai nilai optimum fungsi objektif dengan metode uji uji titik pojok. Ibu mau sampaikan dulu untuk kompetisi dasar, indikator pencapaian kompetisi dan tujuannya ya. Untuk kompetisi dasar dari pembelajaran hari ini, yang pertama itu menentukan nilai maksimum dan minimum permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linear dua variabel. Yang keduanya menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear dua variabel. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, karena sebelumnya kita sudah mempelajari tentang nilai optimum fungsi objektif dengan metode titik uji. Nah, sekarang Ibu ingin kalian bisa membandingkan antara metode titik uji dengan garis selidik ya, bagaimana. Nah, lalu yang keduanya indikator pencapaian kompetisinya adalah memproyeksikan permasalahan verbal menjadi model matematika. Yang terakhir menghitung nilai optimum fungsi objektif. Nah, tujuannya itu kurang lebih sama dengan indikator pencapaian kompetensinya ya. Halo semuanya. Nah, ini videonya masih sama dengan yang kemarin karena kita masih mengambil permasalahan yang sama dengan permasalahan pada pertemuan sebelumnya. Dan Ibu ingin kalian mempelajari metode yang lain selain metode titik uji pada nilai optimum fungsi objektif ya. Nah, kalau kemarin itu kan kita sudah mengetahui ya cara menyelesaikan atau menentukan nilai optimum dari fungsi objektif dengan metode titik uji. Nah, ada yang masih ingat tidak langkah-langkah menentukan nilai optimum fungsi objektif dengan titik uji? Coba sekarang semuanya masuk ke classpoint.app di Chrome atau di Google, kalian ketik saja classpoint.app. Lalu kalian isikan kode kelasnya. Kalian tuliskan langkah-langkah dari
menentukan nilai optimum fungsi objektif dengan metode titik uji. Nah, kemarin kan sudah Ibu sampaikan ya langkah-langkahnya apa saja. Oke, terima kasih yang sudah jawab. Oke, sudah 8 menit ya. Ibu tutup dulu Class Point app-nya. Terima kasih. Oke. Nah, sekarang kita akan mempelajari dengan metode yang lain. Nah, dengan metode apa? Dengan metode garis lidik. Jadi, apa itu metode garis lidik? Nah, silahkan kalian lihat LKPD-nya. LKPD-nya sudah Ibu share di Classroom kan ya? Nah, kalian sudah unduh LKPD-nya apa belum? Belum, Bu. Belum, Ibu. Oh, silahkan kalian unduh dulu LKPD-nya. Setelah itu kalian kerjakan. Di LKPD-nya itu kan ada soal yang LKPD sebelumnya, hanya Ibu tambahkan di bawahnya itu dengan penyelesaian garis selidik. Kalian kerjakan, Ibu akan beri kalian waktu sebanyak 10 menit cukup ya. Tapi kumpulinnya di mana, Bu? Kalian kerjakan dulu selama 10 menit, nanti seperti pertemuan sebelumnya, Ibu ingin ada yang presentasi hasil dari pekerjaannya. Ya. Baik, Bu. Ya, untuk sumber informasi yang bisa kalian gunakan itu dari bahan ajar yang sudah Ibu upload ya di Classroom itu pada pertemuan yang pertama. Lalu kalian juga bisa gunakan buku paket yang sama seperti pertemuan sebelumnya, buku paket matematika yang kelas 10 yang ini. Kelihatan nggak ya? Nah, ini itu halaman untuk program linear. Nah, ini ya. Halaman 67. Nanti kalian bisa mencari informasi dari buku paket itu. Bagaimana cara menyelesaikan dengan metode uji titik pojok, bagaimana menyelesaikan dengan cara garis selidik ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan kalian langsung bertanya ya. Atau ada yang mau berdiskusi dengan temannya yang lain, silahkan langsung berdiskusi. Kan tadi tuh saya baca kan ngelihat caranya di buku paket. Terus Iya. saya baca kan ini bentuk objektif udah dimasukin aja dulu gini. Terus Ya, gimana? jadi bentuk objektifnya kan 800.000 X tambah 600 Y pada daerah ya gini baru gini doang. Soalnya kan baru ngikutin gini dulu caranya. Terus ininya mah belum ngerti. Rencananya Baru gini gimana menyelesaikannya? Coba dari awal. dari awal. Gimana pertamanya? Pertamanya kan ngituin apa? Masukin bentuk objektif dulu 800.000 X sama 600.000 Y pada Iya. daerah penyelesaian. Terus? Terus ini juga dimasukin apa? Titik potongnya dimasukin. Terus ambil kan tadi kan saya ngeliat di buku paketnya itu kan nilai K. Terus ngeliat nilai K-nya tuh apanya ya udah kan ngeliatnya tuh yang ini nilai X-nya tuh dimasukin jadi nilai K. Jadi ya udah diginiin aja gitu sama kayak buku paket gitu. Dah. Kan maksimal penumpang 100. Iya. Bagasi kelas bisnya berarti kita teh harus nyari Ke kiri dikit kameranya, keuntungan Iqbal. jualan tiketnya ya, Bu. Iya, Duh, terus? aku masih bingung gimana, Bu, belum ngerti. Terus gimana lagi? Ya berarti kita harus ngejual tiket, mencari penjualan tiket yang sesuai dengan maksimal berat pesawatnya gitu, Bu, sama Terus? maksimal penumpang. Udah, aku baru tahu gitu aja, Baru tahu gitu masih aja. bingung Kalau yang ya, Bu. lainnya ada yang mau menambahkan? Atau ada yang mau menanyakan? Saya mau nanya, Bu, Iya. Ke siapa? Ke Iqbal, ke Ibu? ke Ibu. Oh iya, gimana Justin? Saya masih nggak ngerti, Bu, yang merubah jadi titik sudut. Titik sudut? Iya, jadi grafik itu maksudnya.
Titik koordinat maksudnya. Iya, titik koordinat, maaf. Oh iya, titik koordinat. Nanti akan Ibu jawab ya. Yang lain dulu, ada yang mau bertanya lagi? Nah, jadi apa itu garis selidik? Nah, kan untuk pembelajaran sekarang itu, pembelajaran hari ini kita akan mengetahui bagaimana dan apa itu garis selidik. Nah, kalau sudah kita gambar, ini nanti kalian tinggal geser. Nah, kalau garis selidik itu nanti kalian geser titiknya, garisnya, maaf. Garisnya kalian geser ke kanan dan geser ke kiri. Pokoknya sampai menyentuh titik-titik batas-batas dari titik kendalanya. Kan titik kendala itu yang membatasi himpunan penyelesaian ya. Nah, kalian lihat ini ada yang garis yang paling kanan sama garis yang paling kiri. Nah, kalau garis yang paling kanan itu disebutnya titik maksimum. Sedangkan garis yang paling kiri itu disebutnya titik minimum. Nah, jadi nanti kita bisa tahu fungsi objektifnya yang nilai maksimum dan minimum itu dari garisnya. Kalau garis yang paling kanan itu maksimum, yang paling kiri itu adalah minimum. Nah, ada yang bisa menyimpulkan langkah-langkah menentukan nilai maksimumnya dengan garis selidik atau nilai optimum dari grafik fungsi objektif dengan garis selidik? Ada yang bisa menyimpulkan? Aku mau, Bu. Ya, boleh Iqmal. Jadi pertama kita cari titik koordinatnya dulu. Terus Iya, kita kalau udah ketemu, kita masukin. Terus buat garis, cari arsiran yang tadi kurang dari. ya. Terus yang objektifnya juga cari titik titik koordinatnya langsung kayak tadi lagi. Terus dicari lagi himpunannya. Aku mah nanggapnya gitu ya, Bu. Garis yang diselidiki ya untuk targetnya, Bu. Untuk Selidiki targetnya. Oke. Nah, Iqmal sudah. nilai-nilainya. Kalau langkah-langkahnya apa saja, Justin? Menentukan dulu si X sama Y-nya. Terus Ya, dibagi-bagi gitu jadi titik koordinat. Terus digarisin, Bu. oh iya. Kalau menurut Justin, cara yang mana yang lebih mudah dengan uji titik pojok atau dengan garis selidik? Eh, Garis selidik, Bu. Kenapa? Lebih gampang aja, tinggal di garis-garis saja. Oke ya, Ibu akan konfirmasi apa yang telah kalian simpulkan. Jadi untuk garis selidik itu grafik persamaan fungsi sasaran atau tujuan yang digunakan untuk menentukan solusi optimum atau maksimum dan minimumnya. Nah, ini langkah-langkah menentukan titik uji dengan garis selidik ya. Jadi kalian harus bisa membedakan langkah dengan titik uji, langkah dengan garis selidik. Ibu ingin kalian masuk kelas point app lagi, kalian isi bagaimana pembelajaran hari ini ya. Rian, sekarang yang menang Rian ya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk waktunya. Nah, untuk pembelajaran hari ini Bu akhiri sampai di sini. Jangan lupa soal tugas-tugasnya dikumpulkan dan pelajari untuk pembelajaran pertemuan selanjutnya itu tentang barisan dan deret ya ke bab baru. Sebelum kita akhiri, kita berdoa dulu. Ibu saja yang pimpin doa ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan, tetap semangat. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.